Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Lovandra Putra dari BPBPK Kaltim. Di sini ada rekan saya bernama Okta dari BPBPK Kaltim. Dari BPBPK Kaltim juga ya. Jadi karena kita sama-sama di BPBPK Kaltim ya, kita kan di satu kementerian ya, kementerian pekerjaan kita Kementerian Pekerjaan. Nah, kalau dari kamu sendiri memaknai tujuan dari Kementerian PU ini kayak gimana? Tujuan Kementerian PU sebelum melangkah jauh ke tujuan ya Mas ya, secara kan orang awam atau masyarakat secara luas lah, publik mengenal kita sebagai instansi kementerian yang berjalan di bidang infrastruktur. Dan salah satu visi besar kita adalah menyongsong Indonesia Maju 2040. Dengan apa? Dengan pekerjaan infrastruktur yang kita laksanakan. Seperti itu sih Mas, secara kasarnya, secara awamnya, secara publik memahaminya seperti itu. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri ini kan jabatan fungsional ini kan penata kelola penyihatan lingkungan. Kalau kamu sendiri apa ini kan? Aku arsiparisasi pertama. Arsiparisasi pertama. Ini kayaknya cocok nih antara teknis dan non teknis ini benar. Bisa saling kolaborasi. Iya benar. Nah, menurutmu sendiri nih ya, standar yang harus kita capai ini sebagai ya sebenarnya nggak muluk-muluk juga sih karena kita masih CPNS ya. Benar. Itu kayak gimana tak? Yang pasti ya kalau standar kita di kapasitas kita ya Mas ya, di level kita lah ya. Utamanya adalah yang pasti kita kan bekerja berdasarkan pada SOP yang menurut pada sebuah pedoman. Ya kita mengikuti SOP itu Mas. Itu yang pertama. Pertama kita SOP, kemudian yang pasti standarnya adalah kita bisa paham dengan tugas kita sesuai dengan jabatan sosial kita. Karena memang seorang jabung ya, setahu saya ya, secara kasarnya kan kita spesifik berfungsi pada suatu tugas. Kita bisa dikatakan ahlinya di situ lah, orang yang berkompeten di situ. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami secara pengetahuan dan secara praktiknya dalam jabatan fungsional kita sendiri. Terus sebenarnya kita sempat juga dapat materi terkait Smart ASN ya, ASN. Menurutmu ini sendiri yang sepengetahuanmu yang sudah kamu lakukan terkait Smart ASN itu kayak gimana? Smart ASN, salah satu hal yang ditekankan di materi Smart ASN itu adalah kita bisa berwawasan Mas. Yang pasti kita bisa berwawasan dan kita juga bisa adaptif. Salah satu adaptifnya itu apa? Digital literate Mas. Karena kita dalam bekerja sekarang itu sudah tidak bisa dipisahkan ya dengan teknologi. Itu sih landasan utama kalau menurutku Mas. Kalau menurut Mas Niko gimana? Oke, aku sebenarnya setuju banget sama kamu tak. Jadi yang paling aku tekankan sebenarnya adaptasi. Adaptif. Kemudian kita sebagai seorang ASN ya, dengan perkembangan zaman yang semakin lama ini semakin maju, kemudian digitalisasi. Nah, adaptasi itu merupakan kunci sih. Pasti tantangan-tantangan ke depan, masalah-masalah ke depan itu mungkin sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Maka dari itu nilai adaptif itu sendiri penting yang aku garis bawahi dari Smart ASN. Benar. Terus dari situ menurut kamu sendiri ya, hal apa yang bisa kita tingkatkan dari diri kita pribadi? Dari diri kita pribadi yang pasti kompetensi Mas. Kompetensi karena emang di masa sekarang kan sangat fluktuatif ya. Jadi kita harus benar-benar bisa update pengetahuan. Itu yang paling mendasar. Terus terakhir dari pembahasan PPT ku ya, terkait hal sederhana agar kinerja layanan lebih. Hal sederhana ini agak sulit sih. Kalau hal sederhana kerja dengan tugas kita masih pertama. Jadi kita full untuk menjadi seorang yang sesuai dengan apa yang diperintahkan atasan dalam koridor pekerjaan. Kalau dari aku sih apapun level kita ya sebenarnya ya, konsisten dalam hal positif ya, itu dari level apapun itu kepake sih konsisten ya. Berarti input ya, apa yang katakan tadi input ya Mas? Iya, masuk. Oke, itu aja tak. Jadi terkait tugas video monolog ini aku dapat insight lah dari kamu. Terima kasih banyak.